Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabul. Insyaallah kita dapat keberkahan yang banyak hari. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tak kenal maka nah itu ya, tak kenal maka ta'aruf, kenalan dulu. Sama-sama gitu kita. Tak kenal maka ta'aruf. Sama-sama dulu pernah di Linggau ya. Nama saya mudah dihafal, namanya siapa? Rahmani. Jadi kalau Bapak Ibu ya mau makan biasanya baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau sholat sendiri baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah kecuali kalau sholat hafal kebayang muka saya itu yang masalah. Nah jadi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Samira mengadakan acara yang berikutnya di Lubuk Linggau ini untuk apa? Untuk bisa Bapak Ibu punya usaha tanpa resiko. Ya, boleh? Nah, luar biasanya di hari apa ini? Ahad. Di hari Ahad ya, biasanya kita kumpul dengan keluarga. Biasanya kita lebih baik istirahat di rumah. Yang bekerja selama seminggu biasanya waktunya dihabiskan di rumah. Betul ya, Pak? Betul. Nah, hari ini Bapak Ibu dipaksa Allah diringankan langkahnya untuk apa? Untuk bisa membuka peluang usaha yang penuh dengan keberkahan. Mau banget? Mau banget? Nah, Bapak Ibu, saya pengen berinteraksi hari ini. Supaya ya hari ini di siang hari ini sambil kita dapat sesuatu yang akan kita dapatkan di ruangan ini, ya kita nggak ngantuk, boleh? Oke, sekarang saya pengen Bapak Ibu kalau saya bilang pagi tepuk tangan 1 kali, boleh? Kalau bilang pagi tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam jangan tepuk tangan. Karena tetangga sebelah kanan kiri bisa marah, betul? Oke. Saya pengen berinteraksi aja, biar makin ada suasananya, makin kenal, ya, makin membawa dengan keberkahan dalam ruangan ini, boleh? Oke, siap. Saya pengen coba aja, boleh? Oke. Ya, kalau saya bilang pagi tepuk tangan. Oke, belum kompak. Kalau saya bilang pagi tepuk tangan. Oke. Kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan. Saya pengen hari ini benar-benar ada suasananya. Boleh ya, tarik nafas. Yang salah stop. Yang salah langsung dapat reward ya, gitu ya. Oke. Saya pengen ulang lagi, boleh ya? Boleh ya? Oke. Pagi. Belum ngomong. Pagi. Malam. Berarti belum fokus ya? Belum fokus. Gak distrap gak? Sekarang buat kita semua. Nah Bapak Ibu, saya pengen tanya hari ini yang punya usaha apa aja? Rumah makan, karet, sawit. Coba yang angkatan yang punya usaha. Pertanian, perkebunan, peternakan, perkawinan. Siapa yang ikut P2M? Oh sedikit. Saya pengen tanya dengan Bapak Ibu yang pengen punya usaha bahkan resikonya kecil, tapi bisa umroh tiap bulan. Ada yang mau? Coba yang mau? Pak kalau segini cuma sampai berapa? Coba luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah usaha tanpa risiko. Bahkan usahanya kecil sekali, Pak. Usahanya sangat kecil, tapi bisa Bapak Ibu ya. Pertama, maaf, menghilangkan riba. Maaf. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu bisa dapat prestasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu prestasinya apa? Insya Allah ada keuntungan selanjutnya. Yang ketiga bisa umroh berkali-kali. Mau? Oh, mau
untuk melambang. Mau? Oke, siap. Saya panggilkan seseorang yang luar biasa. Beliau masih muda, ya, milenial. Tapi, nah, ada tadi ya. Tapi bisa menggerakkan semua orang, bisa punya usaha, ya, dan bahkan bisa umroh tiap bulan. Mau? Oke, saya panggilkan seseorang yang luar biasa. Dialah Syaukani. Tepuk tangan buat beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya Syaukani. Jauh-jauh kami dari Jakarta hanya untuk bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua. Jauh-jauh kami datang dari Jakarta untuk bisa bersilaturahmi kepada warga-warga Sumsel semua. Sehat semua? Ibu sehat Bu? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Izinkan saya Syaukani Fauzi untuk sedikit berbagi, boleh? Saya nggak mau mengajarkan kepada Bapak Ibu semua. Saya nggak mau sok-sok mengajari atau gimana pun juga saya umurnya jauh di bawah Bapak Ibu semua. Namun saya izinkan saya untuk sedikit sharing, sedikit berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua, boleh? Boleh? Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, yang punya usaha siapa angkat tangan? Kayaknya tadi dikit banget, saya nggak percaya orang-orang Sumatera tuh dikit yang jualan. Dari warung, telur, sawit, sawit, telur, apa? Warung makan, pertanian, perkebunan, perkawinan. Ayo, siapa yang punya angkat tangan semuanya? Kok sedikit doang, saya nggak percaya ya orang Sumatera. Ya, angkat, jangan malu-malu. Banyak ya, Masya Allah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ketika kemarin pandemi itu kerasa nggak beratnya? Kerasa beratnya, betul? Betul? Saya sendiri juga sudah berjualan dari mulai umur 12. Dari umur 12 sudah berjualan. Pas pandemi juga kerasa namanya. Ketika pandemi itu hal yang luar biasa bagi kita, karena saking jahatnya pandemi merenggut semuanya dari kita, betul? Usaha kita berkurang, bahkan bangkrut. Karena kabarnya yang luar biasa, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga mengalami kerugian yang luar biasa. Giant tahu Giant supermarket sekarang di Jakarta sudah cabut dari grup Mega karena tidak bisa membayar karyawan-karyawannya. Bahkan bukan swasta saja, BUMN Garuda Indonesia yang kabarnya mengalami payung yang luar biasa. Bahkan perusahaan dunia, mobil termewah di dunia, Rolls-Royce, mengalami PHK karyawannya, ratusan ribu karyawannya dipulangkan karena tidak bisa membayar karyawannya. Itulah sedikit gambaran betapa beratnya pandemi bagi kita semua, betul? Tapi Bapak Ibu semua, orang-orang yang meraih kejayaan, yang menjarah kejayaan adalah orang-orang yang siap bangkit. Kira-kira kita siap ditekuk pandemi apa siap bangkit? Siap bangkit atau siap ditekuk pandemi? Siap bangkit atau siap ditekuk pandemi? Insya Allah hari ini saya dan Ustaz Rahmani juga seluruh sini mengajak Bapak Ibu semua untuk kita siap bangkit di pasca pandemi ini. Baik, sebelum mulai saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua hari ini yang hadir, maaf, Muslim semua kan? Muslim semua kan ya? Alhamdulillah. Karena orang-orang yang non-Muslim juga mau berjualan umroh. Saking dahsyatnya travel umroh ini. Bahkan pemilik travel lain juga ada yang non-Muslim, yang matanya sipit itu ya Pak. Itu juga pada berjualan umroh. Nah, jadi kita sebagai umat Muslim mau kalah nggak dari mereka? Masa kita sendiri yang punya
umroh itu sendiri maukah mereka? Kan nggak mau ya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu semua hari ini untuk hadir, untuk bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, juga risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana kita diperintahkan untuk mengajak semua umat muslim di dunia untuk berangkat ke Baitullah. Siap? Siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, kenapa kita harus berbisnis? Adalah persepsi kita yang salah terhadap Rasulullah SAW. Kenapa salah? Kita menganggap, kita diberitakan, kita diceritakan bahwa Rasulullah SAW merupakan orang yang kelaparan, orang yang penuh dengan keterpurukan, bahkan orang yang miskin. Namun sejatinya Rasulullah SAW merupakan orang yang kaya raya sejak dini. Di umurnya yang belia 15 tahun, Rasulullah SAW sudah berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu Pak, kayak dari Indonesia ke negeri lain. Indonesia ke Hong Kong, Indonesia ke Bangkok, Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Cina gitu ya, impor ya. Negeri Arab ke negeri Syam, kota Mekah ke negeri Syam. Itu kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kalau misalnya kita berjualan impor ke negeri-negeri Cina, ke negeri-negeri Malaysia, omset dan keuntungannya 2-10 juta atau miliaran? 2-10 juta atau miliaran? Miliaran ya. Rasulullah SAW di umurnya yang masih belia 15 tahun sudah berpenghasilan miliaran, Masya Allah. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah, merupakan mahar yang luar biasa, 20 unta merah Bapak Ibu semua. Misal kita artikan ke Indonesia, satu unta itu 20 juta. Satu unta 50 juta. 50 dikali 20 berapa? 1 M minimal. Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah. Kayak gitu kaya apa kaya banget Bu? Seperti itu kaya atau kaya banget Pak? Itulah mengapa Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat kaya raya. Keren ya? Khadijah mintanya 1 M maharnya, Masya Allah. Emang kalau orang Arab ya Bu, itu meminta maharnya gede-gede, bahkan unta puluhan, rumah, mobil, macam-macam, Masya Allah. Tapi jangan khawatir ibu-ibu semua, karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, wanita yang paling mulia adalah mereka yang meminimalkan maharnya. Masya Allah. Berasa mulianya Bu, Masya Allah. Seperangkat alat sholat cukup kata kita. Alhamdulillah dengan seperangkat alat sholat itu menjadikan kita wanita-wanita yang paling mulia menurut Rasulullah. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kan masih bujang ya Bu. Saya minta doanya kepada Bapak Ibu semua boleh? Agar nantinya ketika saya bisa melihat wanita yang paling sempurna di mata saya bisa memberikan mahar seperti yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah. Amin. Baik, saya lanjutkan. Rasulullah SAW bahkan disebutkan sedekahnya seperti seperti angin yang berhembus. Sedekah, enteng gitu rasanya sedekah. Mau nggak seperti Rasul? Bahkan disebutkan dalam kitab Amwalun Nabi, Rasulullah SAW memiliki kekayaan 1,2 ton emas. 1,2 ton emas. Emas 1 gram berapa Bu? Misal 1 juta. 1 gram emas dikali 1 kilo berapa loh? Pokoknya ya, 1,2 ton emas merupakan harta Rasulullah SAW yang itu adalah harta yang sangat berlimpah. Masya Allah. Itulah mengapa Rasulullah SAW sejatinya merupakan orang yang kaya raya.
Diteruskan perjuangannya kepada Abu Bakar alaihissalam yang masuk Islam dalam kondisi pengusaha yang kaya raya. Umar, Utsman, Ali yang merupakan orang yang kaya raya. Namun orang yang kaya raya tuh gak harus kelihatan, betul. Kita menjadi kaya insya Allah karena semangat kita yang kuat untuk bersedekah, bukan untuk foya-foya segala macam. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah nantinya kita bersama menjadi orang yang kaya raya, amin. Kita sedekahkan harta-harta kita untuk perjuangan umat Islam. Siap? Siap? Saya lanjutkan. Perjuangannya kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang sangat kaya raya. Bahkan 8 dari 10, saya ulangi, 8 dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga merupakan orang kaya raya, pengusaha sukses. Abdurrahman bin Auf, ketika Allah menguji Abdurrahman bin Auf dengan dicabut seluruh hartanya dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Allah mencabut semua hartanya, kebun-kebunnya, rumah-rumahnya, hartanya ditinggal semua. Kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, ketika kita hartanya naudzubillah dicabut oleh Allah, hutang kita yang bertumpuk lah, aset kita yang disita lah, segala macam naudzubillah, kira-kira ada nggak dari kita yang bisa seperti Abdurrahman bin Auf ketika Allah memiskinkan dirinya tetap dengan tegar berdiri dengan senyuman? Ada nggak? Ada nggak yang hartanya dicabut oleh Allah, hutang terlilit di mana-mana, masih keluar rumah, kantongin tangan, nyapa tetangga, sehat Pak, senyum-senyum, sehat, aman, damai, gitu ada nggak? Pasti orang semuanya dilanda keterpurukan, kesedihan dan lain-lain. Tapi Abdurrahman bin Auf dengan ketabahan hatinya, dengan imannya kepada Rasulullah SAW tetap berdiri dengan senyuman. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Ketika itu saking hebatnya sahabat dengan sahabat yang lainnya, Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ada harta yang banyak, saya ada rumah melimpah, saya ada kebun-kebun yang luas. Silakan kamu ambil. Bahkan saya istri-istri yang cantik, silakan kamu pilih, nikahi setelahnya." Itulah kehebatan rasa kasih sayang sahabat kepada sahabat yang lainnya. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf bilang, "Terima kasih wahai Sa'ad, simpan saja hartamu, simpan saja kebunmu, simpan saja rumahmu, cukup satu wahai Sa'ad." Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ikuti saya ya, boleh? Kata Abdurrahman bin Auf, "Zuluni, zuluni, zuluni ala su', zuluni ala su'." Apa artinya? Artinya adalah, wahai Sa'ad bin Rabi', cukup satu wahai Sa'ad, cukup tunjukkan kepadaku jalan menuju ke pasar. Maka di balik kota-kota Madinah, maka di balik batu-batu kota Madinah, aku akan menemukan emas-emas yang melimpah, aku akan menemukan dinar-dinar yang banyak, Bapak Ibu semua. Itulah kepercayaan diri dari Abdurrahman bin Auf yang mengajarkan kepada kita bahwa usaha tidak perlu properti, tidak perlu modal yang besar, cukup satu apa? Jalan menuju ke pasar. Insya Allah hari ini Bapak Ibu semua adalah calon-calon Abdurrahman bin Auf selanjutnya, amin. Insya Allah jika Bapak Ibu semua adalah Abdurrahman bin Auf, saya adalah Sa'ad bin Rabi' yang insya Allah akan menunjukkan kepada Bapak Ibu semua kemana jalan menuju ke pasar. Dan jalan menuju ke pasar adalah lanjutkan berbisnis, travel, umroh. Tepuk tangan untuk kita semua.
Umroh ini Pak adalah bisnis terdahsyat sepanjang masa, saya jamin. Kenapa? Karena trennya yang tidak akan pernah habis. Trennya sepanjang masa. Insya Allah bisnis umroh ini tidak akan pernah mati. Bahkan Allah yang menjamin bahwa bisnis umroh ini tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Betul? Ka'bah tidak akan pernah hancur hingga akhir dunia. Maka bisnis umroh tidak akan pernah mati insya Allah. Karena trennya sepanjang masa. Kita tahu es kepal Milo, tahu? Es kepal Milo tahu? Mungkin ada yang tahu Odading Mang Oleh, tahu? Itu es kepal Milo dulu viralnya luar biasa. Trennya luar biasa. Bahkan omset yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima dengan berjualan es kepal Milo itu bisa sampai ratusan juta. Sekarang pernah dengar gak es kepal Milo? Gak pernah, karena trennya sudah mati. Tidak ada yang mau beli lagi. Tapi kalau insya Allah orang selalu pengen beli sampai hari kiamat insya Allah. Saya mau tanya, ada yang udah pernah berangkat umrah belum? Yang pernah angkat tangan. Pak, mau balik ke sana lagi nggak? Bosan nggak ke sana? Saya mau tanya, yang mau berangkat umrah angkat tangan. Kata Ustaz Rahmani mas segini doang sampai bandara doang. Yang mau angkat tangan? Yang mau tangannya kayak gini. Ini adalah 3 tanah suci yang wajib kita datangi: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang mau angkat tangan? Sendiri apa sama keluarga? Sendiri apa sama keluarga? Gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Masya Allah, kelihatan nih muka-muka gratisannya nih Masya Allah. Ayo angkat tangan semua. Yang mau berangkat umroh gratis bersama keluarga, katakan saya. Tahan Pak. Om. Foto. Tahan, katakan saya. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya doakan Wah, Bapak Ibu semua bisa berangkat umroh bersama keluarga gratis, balik bersama Samira Travel. Amin. Trennya yang pertama sepanjang masa. Yang kedua adalah destinasinya tidak pernah berubah. Sejatinya sebenarnya travel umroh ini sama dengan pariwisata lainnya. Destinasinya namun tidak akan pernah berubah. Misal kita kepo sama Singapura, saya kepo sama patung Singamuntrat itu. Kita ke sana, pergi ke Singapura, balik ke Indonesia. Kalau disuruh ke Singapura lagi bosan nggak? Bosan nggak? Tapi insya Allah ketika kita berangkat umroh tidak akan pernah bosan. Misalnya dari Singapura tadi ke Indonesia, nggak mau ke Singapura lagi, ke Cina, pindah ke Hong Kong, ke Malaysia gitu kan. Tapi kalau umroh insya Allah semua orang tidak akan pernah bosan. Betul? Betul? Saya lanjutkan. Backsoundnya boleh dihilangin. Demand-nya selalu ada dan cenderung meningkat. Gimana tuh maksudnya? Ini ada tabel dari 1435 sampai 1440 Hijriah mengalami peningkatan keberangkatan umroh di Indonesia setiap tahunnya yang luar biasa. Dari 500.000 sampai tahun ini sampai tahun 1440 Hijriah 1.260.000 orang berangkat ke Baitullah per tahunnya dari Indonesia. Tepuk tangan Indonesia. Yang menjadikan Indonesia sebagai kedua keberangkatan terbanyak di dunia setelah Pakistan. Keren gak? Keren gak? Gak keren lah, memalukan. 1.260.000 merupakan jumlah yang sangat dikit untuk umat muslim Indonesia. 200 juta orang merupakan orang muslim Indonesia. 80% orang Indonesia merupakan orang muslim, yang menjadikan kita sebagai jamaah atau umat muslim terbesar di dunia. Itulah mengapa memalukan, kok bisa kalah sama Pakistan yang ekonomi tidak sebagus Indonesia, yang bajunya bahkan tidak sebagus orang Indonesia, kok bisa kalah dengan Pakistan. Itulah mengapa Indonesia merupakan negara
yang banyak umat muslimnya, namun sedikit yang sadar untuk berangkat ke Baitullah. Makanya saya mengajak Bapak Ibu semua hari ini untuk mensyiarkan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi kita. Siap? Siap? Itulah mengapa Indonesia menjadi nomor 2 keberangkatan dunia. Demand selalu ada dan cenderung meningkat. Bahkan ada yang namanya tragedi travel revenge. Apa itu travel revenge? Travel revenge itu kayak gini Pak. Misal kita 2020 kita di rumah atau di luar rumah. Saat lockdown kita di rumah atau di luar rumah? Di rumah ya, karena adanya lockdown, tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah dikit, nongkrong dikit disemprot pemadam ya kan? Betul? Kita di dalam rumah, kita nih mau makan, di otak kita mau makan yang namanya rumah makan 3 saudara misal. Kayak gitu kita mau makan, bisa keluar rumah atau cuman pesan ya, betul ya. Maka ketika pengumuman dari pemerintah lockdown dicabut, new normal masuk. Lockdown dicabut, new normal masuk. Itu orang-orang berbondong-bondong yang mau pergi ke 3 saudara yang tadinya pesan dulu dari rumah, berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari makan ke restoran-restoran tertentu. Betul? Itulah yang terjadi dengan fenomena travel revenge ini. Itulah yang terjadi dengan travel umroh. 2 tahun lamanya travel umroh ditutup oleh pemerintah. Saat dibukanya umroh new normal, saat diumumkan orang boleh pergi ke Baitullah, orang-orang berbondong-bondong pergi ke Baitullah karena saking rindunya yang luar biasa, saking kangennya luar biasa terhadap Baitullah. Makanya saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua bahwa waktu-waktu terbaik untuk berjualan umroh, ini saya kasih tahu ya, waktu-waktu terbaik untuk berjualan umroh adalah tahun ini dan tahun depan. Kenapa? Karena masih ada hawa-hawa travel revenge. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke Baitullah. Kayak tabel ini naik terus karena adanya travel revenge. Orang-orang rindu luar biasa pada Baitullah. Bahkan yang masuk pendaftaran dan keluarnya itu sempit. Masuk ke banyak, keluar sempit, sehingga terjadi penyempitan di hotel, Masjidil Haram bahkan itu sangat penuh. Saya mau cerita dikit. Alhamdulillah bulan Ramadan kemarin saat Lailatul Qadar saya diamanahkan oleh Samira Travel menjadi salah satu tour leader muda dari Samira Travel. Saya menyaksikan dahsyatnya travel revenge tersebut. Puncak-puncaknya nih Pak, saat kita pulang mau dari bandara ke Indonesia, itu di sana bandara kacau, delay minimal 15 jam. Bahkan ada yang delay 2 hari, bahkan ada yang delay 2 hari, 20 jam, 1 hari, macam-macam. Itu bandara Pak penuh. Bahkan orang-orang menunggu pesawat delaynya berpuluh-puluh jam di bawah matahari 40 derajat Celcius, di samping ban-ban besar bis. Mereka menunggu di parkiran, satu duduk emper di parkiran di bawah suhu 40 derajat berjam-jam, Masya Allah. Bahkan gak sedikit orang-orang yang tiba-tiba lagi jalan pingsan, plok, 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 gitu banyak Pak. Karena kelaparan orang yang luar biasa dan tidak ada ketersediaan makanan di bandara. Itulah fenomena travel revenge yang luar biasa. Tapi alhamdulillah Samira Travel dengan kemantapan layanannya, jamaah-jamaah kami menunggu dengan senyuman di bawah AC, di tempat yang nyaman, juga dengan alhamdulillah. Itulah travel revenge. Makanya waktu-waktu terbaik untuk berjualan umroh tahun ini dan tahun depan karena adanya travel revenge ini, betul. Kenapa harus travel umroh? Karena yang pertama adalah muslim terbesar di dunia. Yang saya sebutkan tadi, 88% orang Indonesia merupakan orang muslim.
Makanya kalau mau berjualan umroh ini nawarinnya gampang. Tetangga depan muslim, tetangga kanan muslim, tetangga kiri muslim, atas muslim, ya kan? Semuanya muslim. Karena mayoritas adalah umat muslim, makanya nawarinnya tuh super gampang. Yang kedua adalah kelas menengah muslim di Indonesia semakin meningkat. Walaupun yang orang-orang kayanya ya 9 naga, Cina-Cina ya kan. Tapi alhamdulillah kelas menengah Indonesia ini semakin meningkat. Macam-macam faktor ya. Salah satunya kenaikan harga-harga. Kalau dulu satu petak tanah ya di Pulau Jawa, kata ayah saya bisa untuk satu orang berangkat umroh tahun 80-an. Satu orang berangkat umroh dengan satu petak tanah bisa. Tapi sekarang dengan satu petak tanah bisa untuk berangkat 40 orang umroh atau satu RT berangkat umroh. Itulah mengapa umroh, paket travel umroh semakin bisa dibeli. Yang ketiga masa tunggu haji yang luar biasa lamanya. Kalau di sini berapa? Berapa tahun haji tunggunya? 20? 27. Bahkan di Jawa sampai 38 tahun katanya. Masya Allah. Kita kan umur nggak tahu. Makanya orang-orang tuh mikir, gua mau ke Baitullah, saya mau ke Baitullah. Tapi kalau nunggu waktu yang lama, saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Makanya orang-orang beralih dari minat ke haji ke umroh sekarang. Karena masa tunggunya yang luar biasa. Apalagi diperpadat dengan corona kemarin. Makin lama lagi masa tunggu hajinya. Makanya orang berpindah dari haji. Makanya pasar sudah kenal dengan produk. Jadi tidak perlu pusing-pusing untuk mempromosikannya karena gampang untuk berjualan umroh ini. Selanjutnya mudah. Karena perwakilan tidak perlu, mitra tidak perlu menjelaskan, tidak perlu mengurus soal visa, paspor, pesawat, hotel, makanan, dan lain-lain. Itu tadi yang kita lakukan, hanya menceritakan kepada orang-orang bedanya pergi umroh bersama Samira Travel dengan travel lainnya. Gitu. Saya kasih tahu sesuatu, mau? Mau? Cara terbaik untuk berjualan umroh ini termasuknya adalah mencicipi produk itu sendiri. Kita berjualan manggis, kita gimana tahunya yang manis kalau kita nggak cicipin? Makanya Samira Travel dengan kehebatannya, dengan luar biasanya memberikan kepada seluruh mitra-mitranya untuk bisa mencicipi produk itu sendiri dengan gratis. Dengan program 5 free 1. Tepuk tangan untuk Samira Travel. Pak Ustadz, pengajiannya orang-orangnya banyak ya? Banyak ya. Bapak, tetangganya banyak gak Pak? Teman-temannya banyak ya Pak? Bu, teman-temannya banyak gak Bu? Teman-teman aksan, teman-teman pengajian, tetangga-tetangga banyak ya? Dengan mengajak 5 orang saja, dengan mengajak 5 orang saja untuk pergi ke Baitullah, insya Allah kita akan mendapat 1 free umrah gratis senilai 29 juta rupiah. Itulah bedanya Samira Travel dengan travel lain. Kalau travel lain kita mau berangkat umroh harus menuhin 1 bis 40 orang, 30 orang. Samira Travel 5 orang saja dalam 1 keberangkatan, kita dapat 1 free umroh gratis. Tepuk tangan untuk Samira Travel. Bentar, saya mau tanya, keren gak? Keren gak? Keren apa? Keren banget. Keren banget ya. Lanjut. Selain umroh gratis, ada juga reward hadiah yang diberikan kepada Samira Travel, kepada mitra-mitra yang hebat. 1 unit Pajero Sport atau Fortuner. Tepuk tangan untuk Samira Travel. Memberangkatkan 115 jamaah dalam 1 keberangkatan, insya Allah kita mendapat 1 unit Pajero Sport atau Fortuner. Pengen gak punya Pajero Pak? Pengen gak punya Fortuner? Ini Bu Husnul dari Solo dapat Pajero Sport. Ini Bu Novi dari Jember dapat Pajero Sport. Ini Bu Kartina dari Kalimantan dapat Pajero Sport. Masya Allah.
Nah, ini Bu Yulina dari Pekanbaru, kemarin baru dapat Pak Jarosmart juga, Bu Fitria dan Pak Jody, pasangan mitra hebat dari Kalimantan, mendapat 1 unit Fortuner. Juga Pak Jojo dan Bu Nur, pasangan hebat dari Samira Travel juga, mendapatkan 1 unit Fortuner. Jangan khawatir, 114 jamaah, kalau kata orang Jawa abot, berat. Jangan khawatir, lanjut Pak. Dengan 64 jamaah kita dapat 1 unit mobil Rise gratis. Bu Hasirani Fitri dan Bu Vivi Alika mendapatkan 1 unit mobil Rise gratis. Lanjut Pak. Keren nggak? Keren apa? Keren banget. Umrah ini adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Yang pertama adalah tidak mengenal kelas. Itulah mengapa, itulah adalah filosofi tersendiri dari kain ihram. Kita bajunya sama, putih-putih semua. Itu adalah simbol bahwa umrah tidak mengenal kelas. Di tanahnya Allah tidak mengenal kelas. Dari pengusaha kelas kakap sampai maaf orang melarat juga bisa umrah ke Baitullah. Bahkan dari Cirebon ada jamaah kita, dia adalah seorang tukang becak, mampu untuk berangkat umrah dengan niat yang kuat. Karena kita tidak bisa menjamin kita bisa berangkat atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita dan mengundang kita untuk pergi ke Baitullah. Yang penting itu di hati kita ada niat atau tidak untuk berangkat umrah. Yang pertama tidak mengenal kelas, yang kedua tidak mengenal kata bosan. Yang tadi tunjuk tangan, kira-kira bosan nggak pergi ke Baitullah? Tahu lagi nggak pergi ke Baitullah? Siapa? Ini apa sama keluarga? Gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Insya Allah ya, kita berangkat semua ya, insya Allah ya. Tidak mengenal kata bosan. Umroh itu tidak mengenal kata bosan. Bahkan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ada nih orang dapat 2 aspek, tidak mengenal kelas dan tidak mengenal kata bosan. Dia adalah seorang tukang pijat. Di ruangan pijatnya itu ada berjejer 20 koper umroh dengan travel yang berbeda. Dia sudah 20 kali berangkat umroh bolak-balik seorang tukang pijat. Itulah mengapa umroh itu tidak mengenal kata bosan. Yang ketiga adalah tidak mengenal keterbatasan. Misal ada orang apa tadi? Neknang ya? Ada seorang neknang neknang di rumah sakit terbaring dengan kesehatannya yang sangat buruk, sakit jantung, koroner, lambung, usus, kakinya encok sebelah. Itu neknang itu ketika ditawarin oleh dealer dari Mercedes-Benz, neknang ini ada mobil baru Mercy GLS Class, keren ya. Neknang tuh bisa beli, tapi kira-kira ditawarin mau nggak? Nggak mau ya, karena saking dia mengkhawatirkan kesehatannya dibanding materi-materinya. Dia mementingkan kesehatannya dibandingkan harta belaka. Tapi kalau umroh, orang sakit insya Allah mau, orang dengan keterbatasan insya Allah mau. Karena banyak di sana orang-orang yang dengan semangatnya bertawaf tidak pakai kursi roda, dia kakinya buntung. Kakinya buntung, dia mau berjalan untuk tawaf. Masya Allah. Itulah mengapa umroh tidak mengenal keterbatasan. Bahkan jamaah dari Samira Travel ada juga yang seminggu cuci darahnya 2 kali. Alhamdulillah dengan primanya pelayanan Samira Travel, kita antar 2 kali untuk cuci darah dalam seminggu di Arab Saudi. Alhamdulillah pulang masih hidup. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, kayaknya udah ada yang ngantuk-ngantuk nih. Kayaknya ada yang sempat-sempat nih. Untuk warga Linggau, saya ada 50.000. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Silakan coba balik ke tempat. Iya, balik ke tempat. Iseng dikit ya biar nggak ngantuk ya.
Saya udah bilang dari awal, ketika kita mendapat kesempatan, ambil, tangkap, genggam, kantongin. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kak, maaf ya Kak. Bang, maaf Bang. Maaf semuanya. Rampok. Oh, nggak boleh Pak. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Selama kesempatan itu baik, diridhoi Allah, genggam, ambil, tangkap, kantongin, karena tidak akan dua kali. Itu tangan untuk kita semua. Ini adalah profil kami. Ini Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, CEO, pemilik dari Travel Umroh sendiri. Bapak Ibu semua, saya boleh perkenalan diri dikit lagi. Nama saya Syaukani Fauzi. Saya official dari kantor Pusat Samira Travel, juga seorang mitra milenial dari Samira Travel, juga adalah putra dari Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Ini adalah Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, ayah saya tercinta. Kami berdiri sejak tahun 2016, legalitas kami diperbarui, lalu kita berangkat perdana mulai 2017. Ini legalitas kami. Kalau ada orang yang bilang ini Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, tepuk tangan ke Ustadz Fauzi Muntoro. Kami bertiga, saya dengan Ustadz Fauzi juga dengan Ustadz Rahmani, kita jauh-jauh ke Sumatera Selatan ini untuk menyapa warga Sumatera Selatan, untuk bersilaturahmi kepada warga Sumatera Selatan semua. Ini legalitas kami. Kalau ada yang bilang Samira Travel bodoh, Samira Travel penipu, nih lihat nih pelabak ini adalah legalitas kami. Kami menjunjung tinggi konsep NIDA. Ikutin saya. NIDA. Niaga, ibadah, dan dakwah. Kita di sini berniaga, mencari fee, mencari keuntungan, menjadi pengusaha yang sukses. Namun kita di sini bukan hanya pemburu rantai belakang. Kita juga di sini beribadah. Karena di sini insya Allah bahasannya nggak jauh-jauh dari Baitullah, Mekah, Madinah, Umrah, gitu kan. Dan di sini kita beribadah dalam rangka ibadah Samira Travel official atau kantor pusat kami. Kalau orang-orang absen di kantor lain gitu kan, Joni hadir di list ya, Jojo hadir, Ustadz Rahmani hadir gitu kan, atau pencet fingerprint, tap hadir. Namun di Samira Travel yang lebih tinggi konsep NIDA, kita di kantor jam 9 pagi, jam 8 pagi kita berkumpul untuk absen, yaitu dengan murojaah pagi dan sholat duha 2 rakaat minimal setiap harinya. Itulah adalah ibadah-ibadah yang kita junjung tinggi di sini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua hari ini yang hadir ke sini, mau ngapain sih? Mau ngapain? Umroh. Sendiri sama sama keluarga? Sendiri sama keluarga? Gratis sama bayar? Gratis sama bayar? Yang tadinya agak ngantuk gitu, umroh gratis. Itulah rangkaian dari ibadah kita. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk menjadi pengusaha sukses, namun juga menjadi umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dakwah. Selain kita berniaga, kita beribadah, juga di sini kita melanjutkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak semua umat muslim dunia untuk pergi ke Baitullah. Siap? Siap melanjutkan risalah? Siap? Samira Travel adalah travel yang terpercaya. Alhamdulillah kita sudah bergabung dengan himpunan umroh, dengan komite akreditasi nasional, bahkan disupport, didukung oleh bank-bank ternama Indonesia, bahkan maskapai-maskapai dunia. Ini ada satu nih yang kerennya nih, yang paling gede. Rekor muri Indonesia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia diberikan kepada Samira Travel sebagai keberangkatan terbanyak semasa pandemi.
kamera saya. Dokternya boleh dimatiin. Ini adalah prestasi yang luar biasa, yang keren, yang tidak ada di travel manapun, insya Allah. Lanjut Pak. Lampunya boleh dimatiin. Saya mau kasih satu lagi nih. Ini udah ada yang ngantuk-ngantuk. Untuk hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ditarik. Pak, namanya siapa Pak? Dua ini. Pak, Bu, kesempatan memang tidak datang dua kali. Ketika kesempatan datang, ambil, genggam, tangkap, kantongin. Tapi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses, orang yang bangkit adalah mereka yang terus mencoba dan berusaha. Tepuk tangan untuk kita semua. Emang kesempatan itu gak datang dua kali, tapi ketika kita terus mencoba dan terus mencoba, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Setuju? Dan lanjutkan. Ini adalah brand ambassador kami. Tahu ini? Ini adalah Reski Aditya. Kemarin alhamdulillah Reski Aditya dan Citra Kirana udah pulang dari berangkat umroh bersama Samina Travel. Pak, ini adalah brand ambassador kami. Gantengan mana Bu? Bu, gantengan mana Bu? Hah? Gantengan saya ya? Makasih ya. Lanjut Pak. Oke, ini adalah tools mitra yang kami sediakan kepada mitra-mitra, calon-calon mitra. Ada spanduk, ada layout banner, ada brosur satelit, formulir, kartu nama, tas, ID. Ini kita tekan saja, ayo maju ke depan. Oke, Mas Akan tadi kan bilang 1.500.000. Iya. Saya pengen semua yang hadir hari ini membuktikan 1.500.000 bulan depan bisa berangkat umroh. Bisa insya Allah. Bisa? Oke. Insya Allah. Silakan ya. Ayo Bapak Ibu boleh. Panitia boleh dibagikan, panitia boleh. Masya Allah, Masya Allah. Ayo silakan, silakan. Ayo kita maju semua Bapak Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ahlan wa sahlan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Mas Akan bilang 1.550.000 yang Bapak keluarkan hari ini. Ya, ingat deh, yang Bapak Ibu keluarkan hari ini 3 bulan ke depan kalau nggak ada yang closing, kalau nggak ada yang daftar, uang saya pulangin. Uangnya saya pulangin. Jasnya simpan aja jasnya. Oh, jadi pulang aja. Simpan aja. Nah, tapi kalau misalkan bulan ini daftar, bulan depan bisa berangkat umroh gratis gimana? Masih bisa ya. Oh, oke, siap ya. Bulan ini daftar, bulan depan bisa berangkat umroh gratis. Yang mau coba? Yang mau gratis? Oke, siap. Panitia bagi ini coba. Panitia. Oke, mana lagi? Mana lagi? Oke, sekarang saya bagi. Kita dengar ya. Oke, siap. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi? Yang belum? Yang belum? Pulpenya udah Pak Gubernur? Pulpenya? Oke, siap. Ada pulpenya Pak? Oke. Nanti ya selesai dari sini Pak, Bu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 18 September 2022. Saya punya niat. Bismillah, saya bersahadat. Yang punya utang bulan ini bisa yang punya utang bulan ini utangnya bisa lunas dengan yang pada Samira. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Bu, catat ya, catat.
18 Oktober kita berangkat umroh bareng. Di sini ada buktinya, saya juga di sini bersama Kiai Syafi'i, ya, Kiai Usman. Dan 2 kali saya berangkat umroh bareng. Oh ada. Nanti saya simbolnya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, target nanti saya tanda tangan masing-masing. Saya ada tanda tangan ke tempat Bapak Ibu, ke tempat duduknya Bapak Ibu. Bismillah. 18 ya, 18 Oktober yang ada di sini di atas panggung semuanya bisa umroh gratis. Terus ya punya penghasilan tiap bulan, bahkan kita doakan Desember ya 115 masing-masing punya jamaah landing Fortuna. Amin. Boleh? Nah sekarang kita foto bareng, formulirnya kasih tahu. Kita mau kirim foto ini ke Mekah Madinah supaya Bapak Ibu 18 Oktober bisa berangkat bersama keluarga. Tangannya begitu, oke. Tangannya kayak gini ya. Ini adalah 3 salah sama saja. 3 tempat yang harus kita paksakan menurut Rasulullah SAW. Oke. Itu apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Oke, boleh buat Tidak ada ya. Panitia boleh foto bareng. Foto, mana foto? Tukang foto mana? Pak Iwan? Tukang foto? Ya, 3 mesin. Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Rio, kalau saya tanya siapa kita? Samira. Gimana kita? Oh, Liga bisa. Liga bisa. Salam MBS, mulia. Inspirasi umroh pun. Labbaik Allahu Akbar. Boleh ya? Oke, saya pengen suaranya kencang, kalau bisa pelabunya jebol ya. Video ini kita mau kirim ke Mekah Madinah. Saya pengen yang di sini ya wallahi ya kita berangkat bareng ya, karena kita sama-sama keluarga ya, sama-sama kita ya, serasan sekate. Benar ya? Oke, siap. Kita mulai ya. Oke, video mereka. Oke, siap. Mulai 1 2 3. Siapa kita? Samira. Siapa kita? Samira. Siapa kita? Samira. Di mana kita? Liga bisa. Salam MBS. Mulia, bahagia, sejahtera. Inspirasi umrohku. Labbaik Allahu Akbar. Labbaik Allahu Akbar. Labbaik Allahu Akbar. Insyaallah kita jumpa di Baitullah. Allahu Akbar. Bapak Ibu silakan duduk kembali ya. Nanti saya akan datang ke tempat duduknya Bapak Ibu masing-masing. Kita tanda tangan. Dalam waktu 3 bulan kalau nggak ada yang closing dengan Bapak Ibu, nggak ada yang daftar, uang kami kembalikan. Uangnya kami kembalikan. Tapi kalau tanggal 18 Oktober besok Bapak Ibu umroh, berarti lunas. Ya, lunas. Apa namanya? Yang kemitraan tadi. Oke, silakan Mas Akan. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita telah menghadiri seminar bisnis travel planner. Saya Syaukani Fauzi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi Bapak Ibu sudah jelaskan bagaimana membuka peluang usaha tanpa risiko, bahkan ya tanpa riba. Sekali lagi riba. Jadi yang daftar hari ini umrohnya gratis. Yang daftar hari ini pengen kan umrohnya gratis? Coba yang pengen gratis. Yang pengen gratis? Coba Oke, siap. Terus yang kedua, pengen kan lepas dari riba? Pengen lepas dari riba tanpa harus berat riba. Jadi saya pengen nanti setelah isoma, istirahat sholat dan makan, kita kembali sekalian nanti ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya peluang usaha
punya peluang usaha untuk bisa mengajak semua umat yang ada di Linggau Musirawas, dan Murantala, ya, Linggau, Musirawas Utara, bahkan sampai ke Curug, ya. Bapak Ibu saya doakan bisa berangkat umrohnya berkali-kali tiap bulan. Yang amin ini insya Allah. Cuma yang musik itu bapak itu yang akan tinggal umroh beda. Nah, Bapak Ibu tulis nama, ya di atas nama, ya nama lengkap, di formulir pendaftaran. Bapak tulis apa? Oh, nama. Ya, nomor telepon, tanda tangan, terus yang mengundang Bapak Ibu datang ke sini siapa? Ya, kalau Bapak Ibu diundang Kiai Usman, tulis Kiai Usman. Yang diundang Haji Gopur, tulis Haji Gopur. Yang diundang ya Pak Bondan, tulis Pak Bondan. Nah, saya deal-dealan sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak keberatan. 18 Januari tadi ya, kan September. Berarti itu September, Oktober, November, Desember. 18 Desember. Kalau nggak ada yang closing, kalau nggak ada yang daftar umrohnya kepada Bapak Ibu, saya pulangin uangnya yang 1.500.000 tadi. Siap? Oh siap. Tuh keren banget, tepuk tangan buat Pak Romi. Wah, Romi itu singkatan Romani dan Mami. Nah Bapak Ibu, ya. 18 Desember saya doakan 18 Oktober semuanya berangkat. Tapi kalau nggak ada yang closing, kita diulang. Kalau nggak ada yang daftar selama 3 bulan, uang kembali. Karena apa kalian balik? Jadi Bapak Ibu nggak usah pikirin lagi. Nah bagaimana perlengkapan yang tadi? Perlengkapan yang tadi itu nggak apa-apa ditaruh di rumah Bapak Ibu. Nah sekarang panitia ada Pak Gopur, mana Pak Gopur? Oke, hari ini yang langsung ya 1.550 boleh langsung maju ke depan atau ditransfer ke rekening Samira, ya, atau di hari ini langsung saya tanda tangan deal-dealan supaya apa? Saya punya tanggung jawab kepada Bapak Ibu. Targetnya apa? Bapak Ibu umroh, ya, targetnya Bapak Ibu adalah umroh karena bisnis kita bisnis umroh. Pak Bu. Oh langsung depan, oke. Mbak Ayu boleh bantu sini dong, temenin dong. Oke, mikir mana? Oke siap. Ya. 1.550.000 yang Bapak Ibu keluarkan hari ini, ya kalau nggak ada yang closing, maaf. 18 Desember saya pelagi uangnya. Tapi kan nggak mau diulangi. Targetnya kan umroh. Jadi targetnya adalah umroh bulan depan. Bulan November, bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Allah Akbar. Tapi kita juga pengen dong punya donor. Boleh banget. Dan kita juga boleh dong. Iya. Utangnya lunas. Boleh. Ini kesempatan. Boleh. Yang hari ini ada uang cash maju ke atas. Boleh. Biar Pak, wallahi ini bukan MLM. Wallahi demi Allah ini bukan MLM, bukan money game, bukan investasi bodong, ya, nggak boleh disebutin. Ada salah satu travel yang pernah di Linggau, ya, hebohnya di Simpang RCA, ya, bukan travel 1,3 M. Dan hari ini kita kedatangan owner Samira langsung. Bagaimana caranya supaya besok bisa umroh gratis? Masalah. Oke siap. Nah ini Ustaz Fauzi baru pulang umroh kemarin, ya. Palanya masih botak, masih gundul, ya. Kemarin bersama 1.576 jalan Masya Allah. Motor dari sekian berapa orang? Kurang lebih 250 orang yang luar biasa. Samira. Dan insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang akan menjadi mitra-mitra yang umrohnya gratis. Allah kalau hari ini contoh ada yang nggak bawa duit boleh transfer. Boleh transfer. Terus, atau diangkatkan. Iya. Nah, boleh. Hari ini saya cuma bawa 100.000. Boleh banget ya, boleh banget. Kalau sendalnya mahal boleh. Sendalnya mahal, contoh sendalnya 1 juta. Jangan. Karena kalau tidak angkat keluar dari banyak godaan. Oh siap.
Apalagi turun di bawah ada mall. Iya. Diskon buy one get one. Oke, yang berani maju hari ini menjadi orang yang terbaik silakan. Allahu Akbar. Oke, silakan. Transfer apa? Facebook. Transfer. Oke, siap. Oh, Masya Allah. Ayo ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Allahu Akbar. Wah, ini Abang Tito umroh bareng dengan Tito. Allahu Akbar. Silakan. Saya mau umroh lagi. Boleh, angkat dulu boleh. Ada lagi, Siapa lagi yang menuju? Oke, ada lagi. Seperti yang kata Mas kan tadi, orang yang berani itu adalah orang so action. Ya, sekarang di action ya. Bapak-bapak. Silakan. Masya Allah, ayo ada lagi. Ustaz saya baru ada 500.000, boleh? Pak, saya langsung tanda tangan Pak. Bismillah, kita angkat hari ini supaya apa? Bapak Ibu nggak rasa maaf dikecewakan, tidak merasa dibohongi. Ustaz saya kepengen banget tapi belum ada uang. Boleh? Silakan. Boleh? Ya, oke, ayo silakan. Siapa lagi yang menyusul? Ayo. Sukses, silakan Bapak Ibu. Jangan ditunda lagi kesuksesannya. Karena kalau ditunda berarti ditunda juga mewujudkan cita-cita keluarga untuk bisa ke Baitullah. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang menjembatani ini keluarga kita untuk bisa sampai ke Baitullah, dan Bapak Ibu sendiri bisa ke Baitullah berkali-kali dan gratis. Masya Allah. Pak, Bu, bismillah kita dirilan ya, targetnya 18 Oktober kita umroh. 18 Oktober bismillah ya. Terus 8 Bismillahirrahmanirrahim. Palembang 23 Pak. Nah, 23 Oktober. kita bikin sejarah lagi Pak Ayu, kita berangkat langsung dari Palembang langsung Madinah. Palembang Medan Madinah. Palembang Medan Madinah. Karena Palembang belum dibuka dari departemen agamanya belum dibuka, dari bandara belum dibuka, tapi kita berangkat dari Palembang, Medan, Madinah. Dan harinya lebih banyak. Umrohnya Selasa. Hari ini boleh. Harinya lebih banyak ya. Oke, siap. Ada yang Pak Ustaz, ada yang nanya paling lambat transfernya kapan Pak Ustaz? Paling lambat besok. Paling lambat besok Bapak. Ya, besok hari Jumat. Paling lambat Nggak bisa besok. karena ya, alhamdulillah 3 hari ke depan Bapak Ibu sudah akan mendapatkan hasil bisa berangkat umroh gratis. Karena apa Pak Ustaz? 3 hari ke depan. Karena 3 hari ke depan. 3 hari ke depan Kita akan bikin acara lagi di sini. Masya Allah. Bikin acara lagi di sini. Ya. Bapak Ibu undang sebanyak-banyaknya. Nanti kita yang ngadu-ngadu acara apa? Bukan seminar bisnis, tapi bagaimana kita membuka kesadaran masyarakat Riau bisa berangkat. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan. Siapa nih? Oh, Pak Ustaz. Ayo silakan, bisa dipegang. Selamat bergabung Bapak Ibu, luar biasa. Oke. Ya, jadi 3 hari ke depan, semuanya yang ada di sini 3 hari ke depan bisa undang keluarga, bisa undang masyarakat. Nanti di ruangan ini kami yang ngadu-ngadu dengan Ustaz Fauzi, ya, yang closing Bapak Ibu. Nah, rencananya Pak Danius mau undang berapa orang? Oh, Allahu Akbar. 10 orang, jadi gratisnya berapa orang? 2. Allahu Akbar. 2 orang Pak. Bismillah, 2 orang. Boleh nggak saya undang 1 RT? Boleh. Nggak boleh, kamuan. Boleh. Boleh, ya, Nanti boleh. kita jawab tidak gitu ya Bapak. Oke, siap. Boleh ya, ditulis namanya Bu. Oke, siap. Ya, sekarang kita mau begini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ila tusyaddu ya, kata Rasulullah, hendaklah kita mendatangi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bukan kampanye. Ini nggak ada yang nyekal kan? Nggak ada. Oke, siap. Ya kan? Oke, boleh ya senyum ya? Oke, siap. Ayo. Bismillah. Oke. Bismillah ya Allah. Boleh ya. Boleh berangkat. Nah, Ustaz Fauzi ikut sekali. Oke. Ya Allah ya Rahman.
Izinkan kami bisa berangkat umroh di tanggal 18 Oktober. Oke, 23 Oktober. Oke, siap. Boleh nanti nah sebelum duduk boleh minta namanya masing-masing ya, ayah bunda boleh namanya masing-masing, boleh langsung ke Bu Haji, boleh diminta namanya. Kita pengen jadilan dan saya nanti pengen tanda tangan supaya apa? 18 Oktober kita berangkat umroh. Ya, bismillah. Ini nanti dikumpulkan di panitia. Di panitia. Boleh. Yang di bak kuning. Oke, siap. Boleh, Pak, Bu. Silakan. Oke, sudah tulis namanya masing-masing. Nah, nanti 3 hari ke depan, berarti 19, 20, 21, 21 di sini. Hari Kamis kita akan undang Bapak Ibu undang sebanyak-banyaknya, ya. Kalau nanti diundang sebanyak-banyaknya, banyak yang daftar umroh melalui Samira, melalui Bapak Ibu, itu rezekinya Bapak Ibu, bukan untuk kami. Kami hanya niat membantu. Nah, oke? Siap? Berarti berdua nih. Oh, yang mau store langsung hari ini ada dengan Bu Erni Inoy. Bu Erni, maaf ya, di depan langsung boleh, di depan ya. Oke. Kita dulu atau langsung ke